Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari 12 IPA 3 ingin menjelaskan tentang citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Citra penginderaan jauh. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Unsur yang diperhatikan: 1. Warna, tingkat cerah atau gelapnya objek pada citra. Contohnya, jalanan akan lebih gelap dari tanah lapang. Yang kedua, bentuk. Bentuk pengenalan objek pada citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Contoh, gedung sekolah yang umumnya menyerupai I, L, atau U. Yang ketiga adalah tekstur. Tekstur atau frekuensi rona pada citra dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Contohnya, hutan bertekstur kasar, belukar, sedang, dan semak halus. Dan untuk yang keempat ada bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Contohnya, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Yang kelima ada situs. Situs atau letak suatu objek terhadap daerah sekitarnya. Contohnya, permukiman pada umumnya memanjang di tepi sungai atau sepanjang jalan raya. Yang keenam ada ukuran. Ukuran atau ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Contohnya, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dan ukuran tetap sekitar 50-100 meter. Untuk yang ketujuh ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dengan beberapa objek alamiah. Contohnya, permukiman yang teratur dan seragam. Dan untuk yang terakhir ada asosiasi. Asosiasi atau keterikatan antara objek satu dengan objek lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Bisa juga dengan rumus cepat, yaitu B untuk bentuk, S untuk situs, P untuk pola, A untuk asosiasi, T untuk tekstur, B untuk bayangan, R untuk rona, dan U untuk ukuran. Dan untuk citra foto dibagi menjadi dua bagian, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah sebuah objek yang dibuat dari pesawat dengan menggunakan kamera sebagai alat. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan itu ada 5, dan kalian bisa lihat dari gambar. Nah, citra non-foto ini sedikit berbeda dari citra foto, yang mana citra non-foto ini diambil dari satelit yang menggunakan sensor, dan citra non-foto itu berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dibagi menjadi dua yang bisa kalian lihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem informasi geografis. Pengertian SIG. Sistem informasi geografis yang dapat disingkat adalah SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Adapun komponen dan tahapan kerja yang meliputi SIG. Di sini kita akan menjelaskan komponen terlebih dahulu. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter CD, ROM atau VDU atau flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu A untuk CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. B untuk VDU atau Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. C. Disk drives, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. D. Tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. E. Digitizer, alat untuk mengubah data tekstis menjadi data digital atau digitasi. F. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. G. Platter, berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti Key atau GIS, ArchView, dan
ARGIS. 3. Manusia, user brainware. Manusia sebagai pengguna brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan-tahapan kerja. 1. Tahapan memasukkan atau input. Tahapan pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukkan atau input. Tahap input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. A. Sumber data. Data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Kedua, yaitu proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada dua jenis data yang diinput dalam SIG yaitu 1. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. 2. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi. 3. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk angket, wawancara, dan tanya jawab. Yang ketiga ada tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. 4. Tahap keluaran atau output. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Nah, sekarang kita masuk pada analisis data sistem baru informasi geografis. 1. Analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan atau spasial. 2. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih 2 atau lebih data ke ruangan yang berbeda. 3. Analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. 4. Analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon. 5. Analisis 3 dimensi. Digunakan untuk memudahkan karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Dan untuk fungsi sistem informasi geografis meliputi 1. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. A. Untuk persebaran berbagai sumber daya alam, misalkan minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang. B. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. C. Untuk mengetahui kawasan lahan, pertanian, dan perkebunan. D. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. E. Untuk memantau daerah pasang surut yang mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. E. Untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. 2. SIG untuk perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan. 3. SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. 4. SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif. 5. SIG untuk mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada sumber data. 1. Data lapangan atau data teristis. Diperoleh langsung dari lapangan. 2. Data penginderaan jauh atau remote sensing. Diperoleh dari citra atau foto udara. 3. Data peta diperoleh langsung dari peta yang sudah tersedia. 4. Data statistik diperoleh dari survei atau catatan lembaga pemerintah atau swasta. Dan untuk yang terakhir itu ada manfaat SIG. Manfaat dari SIG baik itu bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bahkan bidang politik. Intinya, SIG secara umum dapat digunakan untuk lebih mudah mengenali dan mendefinisikan berbagai gejala dan fenomena yang ada di bumi, baik secara alami maupun hasil dari aktivitas manusia. Mungkin cukup sekian yang itu bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.